acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ta'ud Saku dan MI Tahfidz Amanar, yaitu beliau Ibu Hajah Tri Atik Manggira Hayu Sarjana Sains. Waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya semua sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu wali murid Ta'ud Saku dan MI Tahfidz Amanar. Yang saya hormati Ustazah Ta'ud dan MI Tahfidz Amanar. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak Ta'ud dan MI Tahfidz Amanar. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Rumah Quran Amanar ini, dan terima kasih saya ucapkan kepada antuna semua yang telah menghadiri undangan kami pada acara wisuda dan juga pembagian rapot di Rumah Quran Amanar ini. Dan sebelumnya kami semua mewakili Ustazah meminta maaf kepada ibu-ibu semua atas penyambutan kami yang mungkin kurang berkenan di hati, dan juga penyambutan kami yang masih sangat sederhana ini. Semoga hal ini tidak mengurangi nilai hikmat kita ini ya ibu-ibu. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa salah satu tujuan kita ketika memasukkan anak-anak kita ini ke sini adalah agar mereka mempelajari ilmu-ilmu agama, mereka akan menjadi penghafal Al-Quran, dan akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Nah, untuk hal itu kita pertama kali yang kita laksanakan adalah harus meluruskan niat. Apa niat kita ibu-ibu? Niat kita adalah karena mempelajari Al-Quran itu adalah perintah Allah. Jadi niat kita ini adalah benar-benar lillahi ta'ala, bukan niat kita karena tetangga, bukan karena niat kita makhluk dan sebagainya. Jadi niat kita adalah niat yang lurus karena ini adalah perintah dari Allah untuk mempelajari Al-Quran. Karena kita tahu juga salah satu mutu kita yang pasti anak-anak juga sudah tahu semua, dan ini juga terpampang di banner kita adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, kita adalah salah satu orang dari sekian banyak orang di muka bumi ini yang insya Allah memang diberi hidayah oleh Allah untuk menjadikan anak-anak kita anak yang mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, ini adalah suatu karunia, suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Enggak semua orang mempunyai kemauan seperti itu ya ibu-ibu. Jadi mungkin kita ini mudah-mudahan memang salah satu hamba yang dipilih oleh Allah untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang mempelajari Al-Quran. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, untuk anak-anak seusia mereka, seusia Ta'ud dan Eni ini, kita tahu semua
peran orang tua, terutama ibu, ini adalah sangat besar sekali. Mereka mungkin tidak akan menjadi seperti ini kalau ibunya juga orang tua di rumah tidak mendukung kegiatan mereka. Benarlah ada pepatah yang mengatakan bahwa ibu merupakan madrasah pertama bagi putra putrinya, ya kan? Sejak mereka dalam kandungan bahkan seorang ibu pasti telah menginginkan anaknya agar kelak mereka menjadi anak yang solih dan solihah. Mereka akan menjadi orang yang bermanfaat dan sederakan keinginan-keinginan yang lain yang insya Allah pasti mulia. Semua ibu menginginkan anak menjadi anak yang solih solihah, pasti itu, ya kan? Nah, tapi untuk menjadikan cita-cita itu terwujud, nggak semudah membalik telapak tangan ya ibu-ibu. Kita harus banyak sekali usaha yang kita laksanakan. Kita sudah berusaha keras pun kayaknya belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu kita memang harus berusaha keras, dan mungkin kalau kita sudah berniat bercita-cita, mudah-mudahan itu sudah dihitung sebagai menjadi ibadah, dan mudah-mudahan akan menjadi pahala buat kita semua. Jadi yang pertama memang harus niat kita lurus untuk mengantarkan anak-anak menjadi seorang yang mempelajari agama. Untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran mungkin tidak semudah yang selama ini dibayangkan orang ya. Kita menghafal murojaah, setelah itu udah, enggak seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lewati. Banyak usaha dan ikhtiar yang harus kita jalankan. Terutama juga karena anak-anak ini sebagian besar waktunya di rumah ya. Yang di rumah berarti sama orang tuanya. Nah, mungkin dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik orang-orang terdekat mereka, terutama ibunya. Mungkin dari kebiasaan baik yang mereka lihat sehari-hari di rumah, mungkin juga dari perkataan-perkataan yang setiap hari didengar di rumah, dari lingkungannya, dari teman-temannya. Karena kita tahu anak seusia mereka adalah merupakan pencontoh yang paling baik ya. Jadi apa yang setiap hari mereka lihat, setiap hari mereka dengar, itulah yang akan mereka perbuat, ya kan? Jadi mungkin kadang-kadang ada teman yang berkata kotor misalnya, padahal kita di rumah nggak pernah seperti itu. Tapi dengan cepat kebiasaan buruk itu akan mereka rekam, dan akhirnya mereka diterapkan dalam kehidupan, ya kan? Karena kebiasaan yang buruk itu kadang-kadang memang lebih mudah untuk diterapkan daripada kebiasaan yang baik. Silakan ibu-ibu dicicipi hidangan ala kadarnya sambil sambil duduk mendengarkan. Kalau ada juga nanti yang mau tanyakan silahkan. Nah, ibu-ibu semua yang insya Allah dirahmati Allah, dengan memberi kebiasaan-kebiasaan dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan anak-anak kita juga akan menanamkan kebiasaan itu dan akan terus mereka jalankan sampai mereka dewasa kelak, karena itu sudah tertanam dalam hati sanubari mereka. Nah, insya Allah usaha ibu-ibu untuk memasukkan anak-anak ke tempat pendidikan seperti ini udah tepat ya ibu-ibu, karena ini merupakan salah satu usaha yang insya Allah akan diridhoi oleh Allah. Karena kita berusaha sedari mereka kecil, bahkan umur balita ya ibu-ibu, dari umur balita seperti anak-anak tahu nih, mereka dari umur balita sudah didekatkan kepada Al-Quran. Mereka mulai mulai belajar tahsin, mulai belajar mengenal huruf Al-Quran, mulai belajar membaca walaupun terpatah-patah, kemudian mulai menghafal. Bukan cuma Al-Quran yang mereka hafal ibu-ibu, tapi juga hadis-hadis mereka hafal. Kemudian adab-adab mereka juga langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya lihat mereka pembelajarannya Masya Allah, mulai dari masuk kelas, ketika mereka melepas sendal pun, mereka ustazah sudah berusaha untuk menanamkan bagaimana cara melepas yang menurut aturan agama, pakai kaki kanan atau kaki kiri. Kemudian ketika masuk kelas, mereka harus pakai kaki apa? Ketika mereka mau makan, harus membaca apa? Ketika mereka bertemu teman, harus bagaimana? Ketika mereka harus ketemu dengan guru, harus seperti apa? Ketika mereka sampai di rumah nanti harus bagaimana? Insya Allah
dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin ringan menurut kita ya ibu-ibu, itu akan menjadi kebiasaan yang baik buat mereka kelak dan mudah-mudahan akan bermanfaat buat mereka. Kemudian juga untuk pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada mereka, insya Allah dari kebiasaan-kebiasaan zikir pagi, insya Allah setiap hari dibacakan. Kemudian juga sholat duha, dan kami belum lama ini sudah berusaha untuk mengenalkan sholat, terutama sholat 5 waktu kepada anak-anak. Memang mungkin kalau seusia TK sholat 5 waktu belum menjadi kewajiban ya ibu-ibu. Nah, tapi kami ingin mengenalkan, apa salahnya kita mengenalkan kebiasaan baik dari dini. Jadi ketika nanti kewajiban itu sudah kena kepada mereka, mereka sudah nggak kaget lagi, ya kan? Jadi memang sengaja buku kemarin itu kami berikan kepada anak-anak untuk mereka lebih mengenal. Oh, sholat itu ada 5. Sholat itu harus waktunya harus sesuai dengan aturan, nggak boleh semau-mau kita. Jadi tolong usaha kami didukung ya ibu-ibu. Jadi mungkin memang kalau anak seusia mereka ini untuk sholat 5 waktu harus selalu diingatkan, harus selalu disuruh mungkin oleh orang tuanya. Mungkin juga ada yang masih ngantuk-ngantuk, ada yang masih nangis-nangis, ada yang masih malas wudhu dan sebagainya. Gak apa-apa, itu semua itu adalah proses. Insya Allah proses itu nanti akan menjadi kebiasaan baik buat mereka. Dan itu juga mudah-mudahan akan menjadi ladang pahala buat ibu-ibu ketika tidak bosan-bosan selalu mengikatkan putra-putrinya untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah yang agama, dan yang nanti pertama kali dihisab adalah sholat. Ibu semua. Nah, kemudian rumah Quran kita yaitu Ta'ud Saku Amanah, ini seperti sudah diketahui bahwa kami adalah cabang dari Ta'ud Saku Wadi Mubarak di Bogor, yang metode pembelajarannya ini memakai metode Tibian. Nah, Tibian itu mungkin agak beda dengan metode seperti metode Iqra dan sebagainya. Lalu sebenarnya tujuannya sama, untuk membaca Al-Quran secara benar, sesuai dengan tahjid, sesuai dengan hukum. Nah, karena mungkin ini termasuk metode yang agak baru bagi kita semua, oleh sebab itu kami memerlukan bantuan ibu-ibu semua untuk mendampingi anak-anak ketika belajar. Dan kami juga sudah berusaha untuk mengenalkan metode ini kepada ibu-ibu semua ya ibu. Makanya kita kemarin sudah ada program yaitu Hiwari, Himpunan Wali Santri. Apa program kita kemarin? Salah satunya sudah kita laksanakan dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, yaitu belajar Tibian bersama-sama. Jadi kalau ibu-ibunya sudah mengerti apa itu Tibian, berarti ibu-ibunya bisa menjadi pendamping anak-anak ketika belajar di rumah, ya. Jadi ketika anak-anak mungkin ibu ini begini, bagaimana cara membacanya? Nah, ibu-ibu sudah belajar, paling tidak sudah tidak asing lagi dengan metode itu. Jadi bisa sama-sama belajar untuk metode yang memang menjadi ciri khas dari tahun kita ini. Ibu-ibu, alhamdulillah kemarin ibu-ibu antusias, banyak yang mengikuti metode ini. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini bisa kita laksanakan tetap seperti yang kemarin kita laksanakan untuk tahun-tahun ke depan. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, saya tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan setiap pertemuan kita. Kenapa sih kita ini ingin anak kita menjadi penghafal Al-Quran? Karena banyak sekali janji-janji Allah, keutamaan, fadilah-fadilah yang dijanjikan Allah kepada para penghafal Al-Quran. Walaupun itu semua sangat tidak mudah ya ibu-ibu, tidak semudah balik telapak tangan. Mungkin harus bangunnya seperti apa, teman-temannya harus seperti apa, dan sebagainya. Karena memang kenapa itu semua susah seperti yang mungkin ibu-ibu sudah rasakan ya.
sudah ibu-ibu mungkin setahun ke belakang ini sudah merasakan ya membimbing anak-anak seperti apa, karena memang Allah juga menjanjikan hadiah yang sangat besar kepada para penghafal Al-Quran. Nah, nanti setelah saya bicara ini ada salah satu anak saya yaitu Tata, yang beliau sudah merasakan sendiri bagaimana menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian kalaupun sudah selesai menghafal Al-Quran, apa saja yang harus dijalankan, tidak bisa berhenti begitu saja. Jadi beliau ini dari SD sampai sekarang kuliah pun masih tetap menghafal Al-Quran, karena emang Al-Quran tidak boleh ditinggalkan. Nanti beliau akan sedikit berbagi tips atau berbagi suka duka pengalamannya menjadi penghafal Al-Quran, dan mungkin keutamaan apa saja sih sehingga kayaknya capek, letih, lelah tidak akan dihiraukan karena mengejar keutamaan yang sudah dijanjikan Allah. Nah, pada kesempatan ini saya akan melaporkan untuk tahun ini, yaitu di angkatan keempat ini, kita akan mewisuda 11 orang dari kelas TAUD Ba yang meliputi 6 orang putri dan 5 orang putra. Dan alhamdulillah pagi ini semua sudah datang. Anak-anak ya, semangat ya. Ya, semangat. Jadi pagi ini kita akan wisuda, dan kemudian setelah itu nanti ada pembagian rapot untuk adik-adik kelas dan kakak kelasnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia menjadi mitra kami untuk bersama-sama mengantarkan putra-putri kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena tanpa bantuan ibu-ibu semua, tanpa peran serta orang tua semua, kami di sini tidak ada artinya. Karena kami di sini juga jam belajar kami di sini hanya sekitar 4-5 jam. Nah, selebihnya ada di rumah. Nah, jadi tetap peran orang tua sangat besar sekali untuk anak-anak kita ini. Dan pada kesempatan ini juga untuk para ustazah semua, saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan untuk semua, untuk ustazah-ustazah semua atas dedikasinya, atas semua usahanya, atas semua perjuangan antuna semua, dari pertama dari pagi sampai siang dan juga sore, mereka masih tetap menjadi pembimbing anak-anak. Semoga Allah akan membalas semua kebaikan antuna ustazah-ustazah. Karena terus terang ustazah ini adalah masih muda-muda ibu-ibu ya, masih rata-rata masih usia kuliah. Mereka masih muda, mereka belum mempunyai putra-putri, masih gadis. Tapi saya selalu sekali kepada mereka, karena mereka sabar kepada anak-anak. Ada anak yang ngopol, diganti. Ada anak yang mungkin pup, diganti juga. Kemudian mereka kadang-kadang nggak memperhatikan emosi sendiri. Kalau sudah berhadapan dengan anak-anak, mereka harus sadar bahwa oh iya, saya sebagai ustazah, saya sebagai pembimbing anak-anak harus bisa membuang rasa ego dan emosi saya. Nah, itu yang saya kadang-kadang salut kepada ustazah ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemberat amal kebaikan kalian ya ustazah. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk anda semua, anak-anak kelas TAUD, Alif, Ba, dan MI, Ibu berpesan, setelah ini kita semua akan libur. Bukan berarti kalau libur itu libur belajar ya, libur murojaah, libur hafalannya, bukan seperti itu. Jadi tetaplah kalian menjadi seorang penghafal Al-Quran. Apa kegiatan kalian di rumah selama liburan? Tetap murojaah, tetap kebiasaan baik yang ustazah tanamkan kemarin, ketika masuk kelas, ketika mau makan, ketika mau ke kamar mandi, ketika bertemu dengan teman, tetap dijalankan ya anak-anak ya.
Ya, tetap dijalankan kebiasaan baik yang sudah diajarkan ya. Jangan hilang. Jangan hilang ketika nanti kalian sudah masuk lagi. Ya, kalian anak yang solih-solihah. Semoga Allah meridhoi kita semua yang sudah susah payah belajar. Nah, oleh sebab itu, supaya tetap mendapat pahala dari Allah, kita harus ikhlas dan tetap menjalankan semua yang sudah diajari ustazah ya. Ya, tetap belajar di rumah, tetap menjadi anak yang solih-solihah. Di rumah tetap menjadi anak yang baik buat orang tua kalian. Tetap rajin membantu orang tua sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ya, tetap menjadi anak yang baik buat orang tua kalian. Dan ingat, selama liburan jangan banyak nonton HP dan televisi. Jangan banyak-banyak, boleh sebentar-sebentar boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Iya. Terus mainnya juga, kalian harus pilih-pilih teman. Ibu-ibu saya mau berpesan, tolong ketika liburan pilihkan teman buat anak-anak kita. Karena kalau sudah terlanjur berteman dengan mungkin anak-anak yang auzubillah nggak benar, nah itu nanti akan susah sekali untuk mengembalikan kepada kebiasaan-kebiasaan baik. Nah itu memang tugas berat dan PR yang besar buat kita sebagai orang tua ya. Karena menjaga anak-anak di rumah itu adalah bukan hal yang mudah. Itu adalah hal yang susah dan sulit sekali. Nah jadi saya titip anak-anak kepada ibu-ibu semua selama liburan ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita bertemu lagi, insya Allah tanggal 15 Juli di tahun ajaran yang baru ya ibu anak-anak ya. Nanti tanggal 15 Juli insya Allah kita ketemu lagi, terutama untuk kelas B yang mungkin insya Allah akan lanjut di MI kita. Mudah-mudahan nanti semua kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita jalankan selama ini akan kita lanjutkan lagi ya. Dan mungkin untuk anak-anak yang ada pilihan lain di MI-nya tidak di sini, ibu ucapkan tetap menjadi anak yang baik ya, tetap murojaah, semua pelajaran sudah berikan ustazah. Kemudian untuk anak-anak yang lanjut di sini mudah-mudahan bisa ketemu lagi tanggal 15 Juli dalam suasana yang baru ya. Untuk yang kelas 4 nanti ketemu udah jadi murid MI, sudah jadi murid SD ya. Ya, mudah-mudahan juga nanti kita bisa menempati gedung baru yang sekarang sudah ada ya ibu-ibu ya. Iya, kata Gozi nanti kita bisa ketemu di gedung Alkomar ya. Insya Allah. Nanti juga mudah-mudahan kami akan berusaha untuk memperbaiki kualitas kita, kualitas guru-guru kita. Insya Allah nanti ada ustadz yang akan membimbing anak-anak, karena mungkin kalau ada ustadz mereka akan lebih segan kepada guru-guru mereka ya. Mungkin selama ini sementara ini memang yang menangani kita adalah ustazah. Jadi sesuai dengan kodratnya memang ustazah itu lebih lembut daripada ustadz ya. Nah jadi mudah-mudahan kalau ada ustadz nanti bisa lebih tegas kepada anak-anak. Jadi ada yang lembut, ada juga yang tegas. Karena ini waktunya juga udah siang, masih banyak acara yang akan kita laksanakan. Setelah saya bicara ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada sedikit yang akan disampaikan oleh Ananda Tata. Oh ya, sebagai tambahan, bahwa saat ini Ananda Tata sedang menuntut ilmu di IPIA Jakarta. Jadi alhamdulillah sekarang bisa berkumpul bersama kita, dan ketika acara wisuda ini beliau ingin memberikan sedikit tips dan mungkin juga motivasi buat ibu-ibu supaya lebih semangat lagi untuk membimbing anak-anaknya, untuk mendampingi putra-putrinya. Ya silakan, Tina Tata.